Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Anwari dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan modeling yang telah kelompok kami buat. Sebelum itu, saya akan menunjukkan modelingnya. Baik, saya akan menjelaskan modeling tersebut. Bisa dilihat dari modeling ini, dari struktur atasnya tuh terlihat berbentuk rangka yang terdiri dari kolom dan balok yang bisa dibilang udah tersusun rapi lah. Dan untuk lantainya di sini dia memiliki 10 lantai, 10 lantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lantai. Dan bisa dibilang ini desainnya masih skeleton atau kerangka. Terus di bawahnya memiliki atau struktur bawahnya eh, menopang struktur atas dari sistem pondasi dalam. Di sini terlihat ada elemen transisi, ya kan, yang berupa balok-balok tebal atau pelat yang ada di dasar kolom itu. Di sini juga ada sistem pondasi yang di bagian paling bawah bisa dilihat ada deretan-deretan pondasi yang pondasi ini terdiri dari pile cap dan ada pondasi caisson-nya. Nah, untuk bangunan ini bangunan yang terbuat dari plat baja dan dengan pondasi caisson ini, walaupun bangunan ini sangat memiliki lantai yang sangat banyak atau bisa dibilang sangat tinggi, yang mana itu memungkinkan adanya geseran-geseran dari angin. Makanya eh, yang saya tahu ketika kita memiliki bangunan yang sangat tinggi itu atau apalagi dibangun dengan menggunakan plat baja, itu berpotensi adanya kemudahan dalam terganggu oleh angin. Nah, makanya pondasi Caisson ini bisa dibilang sangat apa ya? Sangat baik diaplikasikan di bangunan seperti ini karena bisa membantu keamanan dan juga menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya untuk ukuran-ukuran pondasinya eh ada pile cap yang ini yang berfungsi untuk mengikat pondasi dan menyalurkan beban dari kolom di atasnya secara merata. Di sini kita memakai ukuran pile cap-nya 3 kali 3 meter. Eh, Bisa dibilang ini area kontak yang cukup luas untuk memastikan stabilitas lateral dan distribusi beban ke badan caisson atau pondasi tersebut. Ukuran ini bisa dibilang inilah sangat baik. 3 kali 3 meter ini sangat baik eh, untuk menstabilkan pondasi kaisang tersebut. Ketebalannya di 30 cm atau 0,3 meter. Bisa dibilang ukuran itu termasuk agak tipis ya, agak tipis. Karena bisa, karena harusnya bisa lebih tebal gitu, sekitar 50 cm atau 1 meter gitu. Karena ini yang tadi saya bilang 30 cm cukup tipis. Dan biasanya di gedung tinggi kalau di kalau di perumahan biasa untuk 30 cm masih oke. Kalau gedung tinggi mungkin di 1 meter gitu. Nah, pondasi Kaizen ini bisa pondasi Kaizen ini tuh sering disebut juga sumuran yang mampu menahan beban vertikal dan momen yang besar. Kan gedung ini sangat tinggi ya dan bisa dibilang bentuknya vertikal, jadi menggunakan pondasi Kaizen ini dikatakan pengaplikasian yang baik untuk gedung yang tinggi ini. Mungkin hanya itu yang saya jelaskan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Anwari dari Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung kelas B, mata kuliah Konstruksi Bangunan 2. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Irika Widiasanti MT selaku dosen pengampu mata kuliah Konstruksi Bangunan 2 Universitas Negeri Jakarta. Selamat siang Ibu, senang sekali saya diberikan kesempatan untuk membahas salah satu elemen yang paling krusial bisa dibilang dalam infrastruktur modern, yaitu inovasi pada sistem fondasi. Mungkin bisa dibayangkan ketika kita membangun sebuah bangunan yang sangat besar, sebuah infrastruktur yang sangat besar, atau di dalam kondisi yang sangat eh, bisa dibilang ekstrim seperti di laut gitu. Di situ kita memikirkan bagaimana kita bisa memastikan struktur tersebut tetap tegak, berdiri, melawan arus kuat dan beban yang masif gitu. Jawabannya tuh eh, ada yang tadi saya bilang krusial, jawabannya terletak pada apa yang tersembunyi di bawah permukaan permukaan bangunan atau di permukaan air gitu, atau bisa dibilang salah satunya adalah pondasi caison. Hari ini saya akan membedah nih bagaimana inovasi material khususnya beton mutu tinggi serta integrasi eh, teknologi modern mengubah cara kita membangun caison menjadi lebih cepat, kuat, dan bisa dibilang presisi gitu. Maka dari itu sini saya akan menjawab pertanyaan kuis dari Bu Irika tentang material yang digunakan dalam di fondasi caison. Dan di sini saya mengambil referensi dari SNI 0367472002. Saya juga ngambil materi ini dari materi kelompok saya yang menjelaskan tentang inovasi material dan teknologi pondasi casing. Yang pertama, evolusi material penggunaan beton tinggi, beton mutu tinggi, high strength concrete. Pada metode yang konvensional, penggunaan material pengisi seperti beton siklop atau campuran beton dengan batu belah itu menjadi pilihan yang paling dikhususkan, pilihan utama demi pertimbangan ekonomis karena dari segi harga bisa dibilang lebih murah dari yang lain. Terutama untuk mengisi volume rongga kondisi yang besar tanpa mengorbankan integritas struktural yang masif, namun tuntutan beban struktur modern dan kondisi lingkungan yang ekstrim mendorong peralihan menuju penggunaan beton mutu tinggi. Jadi ada nih peralihan menuju beton mutu tinggi. Kenapa itu dilakukan? Karena adanya eh, apa namanya penelitian dan kecocokan untuk lingkungan-lingkungan yang ternyata sekarang memiliki lingkungan yang bisa dibilang ekstrim, maka diubah atau ditingkatkan menjadi penggunaan beton mutu tinggi. Atau bisa dibilang HSC. Penggunaan HSC pada dinding dan cangkang kaisang memberikan dua keuntungan utama. Yang pertama, peningkatan durabilitas. Itu struktur kaison seringkali terpapar lingkungan laut yang agresif, serangan klorida dan sulfat. Nah, HEC ini memiliki porositas yang rendah dan densitas yang tinggi, sehingga secara drastis memperlambat laju korosi pada baja tulangan dan memperpanjang eh, umur layar. Di sini juga dijelaskan di SNI 0367472002, kalau kita membangun kaison ini eh, sangat di apa namanya disarankan untuk menggunakan ASC ini karena akan mengakibatkan korosi dan HSC ini tentu bisa menghalau itu sendiri. Yang kedua, reduksi dimensi dan berat dengan kuat tekan beton yang lebih tinggi, ketebalan dinding casing dapat dikurangi tanpa mengurangi kapasitas dukung beban. Hal ini berdampak pada efisien material dan mempermudah proses pengapungan atau floating serta transportasi unit casing menuju lokasi pembenaman. Jadi ketika kita
memperhatikan dimensi dan beratnya. Itu kita mencari pilihan yang lebih memudahkan. Tentu itu sangat dianjurkan karena untuk melakukan atau membuat Kaizen ini menuju sebuah tempat kan kita membuatnya secara konvensional ya. Tentu perlu banget kemudahan karena cara membuatnya dan menuju aja tuh udah menuju tempat pembangunannya aja tuh udah sangat berat sekali. Yang kedua, teknologi sensor pemantau posisi real time. Efektivitas pondasi Kaizen sangat bergantung pada akurasi posisi saat proses penetrasi. Kesalahan posisi atau kemiringan yang tidak terkontrol dapat memicu kegagalan guling atau pergeseran bidang. Saat ini sistem pemantau telah bertransformasi dari metode manual ke sistem terintegrasi Internet of Things dan computer vision. Yang pertama, visi komputer, kamera RGBD, dan laser 3D menggantikan alat ukur tradisional dengan mengkonstruksi profil 3D Kaizen secara terus-menerus. Teknologi ini memungkinkan deteksi penyimpangan posisi dan skala milimeter dalam skala milimeter. Jadi karena ini sangat krusial ketika kita membangun apa namanya fondasi Kaizen, kita perlu banget nih merubah cara tradisional menjadi cara yang lebih modern. Makanya di sini ada peningkatan yaitu PC komputer yang bisa eh, mendeteksi kemiringan Kaizen ini tadi dalam skala milimeter karena udah canggih banget gitu kan. Yang kedua yaitu sensor tekanan tanah tersinkronisasi. Sensor tekanan tanah tersinkronisasi. Sensor yang dipasang dengan cutting edge mata pisau memantau distribusi tekanan tanah. Data ini dikirim ke sistem berbasis cloud untuk mengevaluasi kapasitas dukung tak terdrainase secara instan. Gitu. Jadi sensor ini juga perkembangan zaman dari yang awalnya alat tradisional menjadi modern dan ini juga sangat penting. Jadi kita bisa mendeteksi eh, atau bisa ada data kiriman yang secara otomatis itu ketika ada kapasitas yang tak terdrainase. Yang ketiga yaitu mitigasi proaktif dengan data yang tersedia di titik tim insinyur dapat melakukan tindakan korektif segera seperti penyesuaian gaya jacking atau pengerukan sisi tertentu guna menghindari keterlambatan proyek. Jadi di sini tim insinyur bisa memantau progresnya sehingga menghindari keterlambatan proyek. Yang ketiga yaitu penerapan metode Kaizen pracetak. Inovasi dalam manajemen konstruksi kini lebih banyak menerapkan sistem precast Kaizen untuk mengakselerasi jadwal proyek. Metode ini mengubah urutan kerja tradisional menjadi sistem produksi paralel. Jadi kan eh, kalau kita mau melakukan konvensional mungkin ada plus minusnya ya. Nah ini mungkin saya akan membahas tentang pracetak yang memiliki plus minusnya juga. Ketika kita melakukan sistem pracetak untuk Kaizen ini tentu dari segi waktu itu sangat membantu, akan lebih cepat dan minusnya adalah jadi lebih susah membawanya dari posisi pembuatan atau pabriknya menuju ke lapangannya. Nah, di sini yang pertama produksi paralel. Fabrikasi unit Kaizen dilakukan di galangan kering, dry dock bersamaan dengan persiapan tanah dasar di lokasi proyek. Hal ini menghilangkan hambatan waktu yang biasa terjadi pada metode car di tempat. Nah, ini plusnya di sini dia bisa menghilangkan hambatan waktu yang biasanya terjadi pada metode cor di tempat. Mungkin minusnya itu dia harus akurasinya harus seimbang antara tanah yang di pabrik dengan tanah yang di lapangan. Kalau nggak seimbang, takutnya ketika diaplikasikan di lapangan itu nggak pas. Yang kedua, efisiensi bekisting dan tenaga kerja penggunaan bekisting beton permanen dengan tulangan baja terintegrasi minimalisir pekerjaan di atas yang beresiko tinggi. Hal ini mengurangi limbah material di lokasi proyek. Tentu ketika kita tidak bangun di lapangan itu akan mengurangi limbah. Yang ketiga, mekanisme instalasi unit yang telah selesai diproduksi dan ditarik menggunakan tugboat setelah mencapai titik koordinat yang tepat. Unit tenggelamkan dengan mengisi rongga Kaizen menggunakan pasir, batuan, atau beton hidrolis untuk mencapai stabilitas permanen. Ketika kita bangunnya di pabrik, eh, unit yang telah selesai diapungkan dapat ditarik menggunakan tugboat. Jadi udah ada alatnya nih di pabrik. Jadi titik koordinatnya akan jauh, jauh lebih tepat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang material yang digunakan pada communication. Terima kasih Bu Dika kesempatan diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.